Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan Konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya. Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya. Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah. Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan ini sabar beneran apa enggak. Tiap hari nasihati orang, semangatlah, semangatlah. Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat enggak? Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju, dan gaya bicara, bahkan Konfusius juga tidak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya menilai orang tidak bisa dari bajunya, tidak bisa dari gaya bicaranya. Wah ini gaya bicaranya indah sekali, manis sekali, enggak. Dia akan kelihatan begitu ada kasus. Sabarlah, hidup ini memang ujian pada orang lain. Coba kalau dia sendiri yang ngalami masih begitu, enggak. Akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita cuma ngandelin moral, pasti kita bakal wujudin keinginan kita cuma buat nyari keuntungan semata. Jadi, kenapa hukum itu dibuat? Karena hukum itu memaksa manusia buat jadi baik. Terus kalau nggak ada hukum, apa manusia tetap jadi baik sih? Nah, kalau gitu moral manusia tuh buat apa ya? Cari tahu jawabannya dalam video ini, dan kali ini kita akan melanjutkan video ngaji filsafat Han Feizi, edisi belajar sampai ke negeri Cina bersama Dr. Fahrudin Faiz. Simak video ini sampai habis biar kalian nggak ketinggalan informasinya. Kisah ular di kolam kering. Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita. Jadi ini ada cerita satu kolam yang airnya habis. Tinggal 2 ekor ular, satu besar, satu kecil. 2 ekor ular ini ngobrol. Ini kita saatnya keluar dari kolam, wong airnya sudah habis. Tapi kalau kita jalan beriringan, mesti nanti ketemu orang, wong kamu besar sekali. Kalau ketemu orang, wassalam, nasib kita akan tamat. Kita akan dibunuh. Sekarang gini saja, biar kita tidak dibunuh oleh manusia, kita jalannya sambil numpuk. Saya naik ke atasmu. Nah, kalau kita jalannya sambil numpuk, nanti orang yang lihat kita mesti menganggap kita ini ular ajaib. Atau menganggap kita ini ular utusan langit, macam-macam. Kita aman. Tidak ada yang berani macam-macam kalau sudah kayak gitu. Nah, itu memanfaatkan cara berpikirnya manusia juga dengan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Dan ularnya jalan dengan numpuk, selamat dia. Orang lihat, ini ada dewa ular, malah disembah mungkin. Ya kan? Kita sering lihat itu kan ular berkepala 2. Ular itu kan, itu jangan-jangan ularnya bikin trik daripada aku tewas. Bikin trik yang aneh-aneh biar tidak dibunuh oleh manusia. Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh. Kalau ingin selamat ya begitu sudah. Melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menyindir cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita, terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh, yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah, itu cerita tentang ular di kolam kering. Logika yang sama dilakukan biasanya para artis. Para artis itu kadang melakukan aneh-aneh biar viral. Pansos gitu kan. Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering. Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu. Nanti nilai jualmu naik. Karena manusia sukanya yang aneh-aneh. Kalau kamu biasa-biasa saja, kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah, tidak ada yang peduli. Tapi begitu kamu aneh-aneh, kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh, yang biasa-biasa agak lupa, tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahilimu apa, pernah yang aneh-aneh yang muncul. Dosen paling kejam paling kamu ingat pertama.
Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa. Kadang ada yang sampai namanya lupa. Itu dosen saya dulu. Lupa aku namanya siapa. Sering begitu mahasiswa itu. Oke, jadi untuk diingat apa? Pakai logika ceritanya ular di kolam kering. Lakukan yang aneh-aneh. Kalau kamu pengen video-video mau viral ya cari cerita ular di kolam kering. Saya ngomong kayak gini kok nadanya datar, terus Pak Faiz ini ngomongin ndak ada iramanya, ndak ada nadanya, biar ada orang dengerin terus ditambahin musik. Ya kan? Kan gitu, biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang. Kadang-kadang musiknya lebih keras. Jadi akhirnya nggak jadi dengerin, kan cuma dengerin musik, musiknya enak. Pokoknya videonya nggak ada yang lihat, satu-satunya yang lihat terus komentar, itu musiknya apa ya? Oke. Ya, ngaji ini penting belas. Oke ya, itu cerita ular di kolam kering namanya. Kalau nggak ada musiknya siapa mau dengerin? Oke, terus. Nah, ini juga sering terjadi. Menanti kelinci kesasar. Istilahnya ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya kesasar itu apa ya? Tersesat harusnya ya. Nggak apa-apa, ini sudah terlanjur pakai bahasa Jawa. Kelinci kesasar, kelinci yang tersesat. Jadi, satu ketika di negeri Song ada petani yang sangat miskin, kerja keras sekali demi menghidupi keluarganya. Tiba-tiba, saat dia kerja di ladang ada kelinci melintas. Dia kaget, kelinci ini ya kaget. Sakit, ya kan biasa begitu. Kalau kamu jalan di mana tiba-tiba ada kucing, kamunya kaget, kucingnya kan juga kaget. Oke, kamu marah-marah sama kucingnya, ngagetin aja. Kucingnya juga begitu sebenarnya. Nah, sama-sama kaget, terus kelinci ini lari. Ada orang, dia tidak perhatian, terus nabrak pohon. Terus tewas kelincinya. Wah, Pak Taninya seneng rezeki. Kelincinya dibawa pulang, masak. Malam itu satu keluarga makan enak, makan kelinci. Karena biasanya miskin, susah, makan enak. Anak-anaknya seneng, keluarganya seneng. Wah, terus dalam pikirannya petani, besok harus ke sawah lagi. Siapa tahu ada kelinci lagi. Besoknya ditunggu, tidak ada kelinci lagi yang lewat. Wah, ini kok tidak ada ya. Mungkin besok. Jadi berhari-hari sampai berminggu-minggu, akhirnya dia apa? Dia tidak kerja di ladang, cuma nunggu kelinci lewat. Siapa tahu ada kelinci lewat. Dan diketawain oleh tetangganya. Jadi kamu itu cara mikirmu gimana? Jadi ini kritik pada kita yang susah membedakan mana kebenaran, mana kebetulan. Ada beda antara kebenaran dan kebetulan. Kalau itu kebetulan, tidak bisa diulang. Peristiwa kebetulan itu sekarang iya, besok enggak. Itu kebetulan, bukan kalau kebenaran itu besok ada kelinci lagi, besoknya ada kelinci lagi, berarti memang di sini jalurnya kelinci. Tapi kok tidak, itu kebetulan. Kalau kebetulan tidak bisa jadi pedoman. Yang dijadikan pedoman itu kebenaran. Makanya kebenaran yang benar apa? Kerja di ladang. Kerja yang keras biar dapat penghasilan. Jangan menunggu kebetulan. Saya mau ujian besok, kok tidak belajar? Siapa tahu nanti kalau takdirnya bagus, ya bagus lah Pak. Itu kamu nunggu kebetulan. Kebetulan jangan dipedomani. Kalau Allah menghendaki bisa, cuma Allah itu menghendaki apa enggak kan kita tidak tahu. Pedoman kita jangan kebetulan, tapi kebenaran. Kamu ke kampus, temenmu yang paling cakep tiba-tiba senyum padamu. Wah, jangan-jangan ada rasa ini. Itu jangan kesusu disimpulkan dulu. Kamu harus cek yang cermat, ini kebenaran apa kebetulan. Jangan-jangan hanya kebetulan. Jadi jangan sampai kita menanti kelinci yang kesasar, menanti kelinci yang tersesat. Oke. Ada cerita lagi, pokoknya sampai jam 10 cerita. Ini logika gosip. Hati-hati bagaimana kalau hari ini kita menyebutnya post-truth.
Post-truth pakai anekdotnya Han Feizi, isu 3 orang akhirnya percaya ada hantu. Ada harimau. Keliru. Jadi ada seorang pejabat istana, kepercayaannya Raja W, namanya Panggong. Panggong ini dapat tugas dari raja untuk tolong temani putra mahkota yang mau melakukan perjalanan jauh. Nah, Panggong ini sebenarnya tidak masalah, cuma dia khawatir kalau dia pergi lama dari istana, nanti ada orang yang memfitnah dirinya di hadapan raja. Karena situasi kerajaan sedang tidak menentu. Akhirnya Panggong sebelum berangkat ngajak ngobrol rajanya. Tuan Raja, seandainya ada orang bilang pada raja hari ini bahwa di jalan depan situ ada harimau, raja percaya enggak? Ya enggak, enggak pernah di depan situ ada harimau. Oke. Setelah bilang tidak, terus datang orang kedua bilang hal yang sama, bahwa ada harimau di jalan. Tuan akan percaya enggak? Enggak. Setelah itu ada orang ketiga datang yang bilang bahwa di jalan ada harimau. Kira-kira Tuhan percaya? Ya kalau 3 orang mungkin aku percaya. Kita kan sering begitu. Jadi post-truth itu biasanya tersebar dengan cara ini. Kalau yang ngomong hanya 1 orang ini, mungkin kamu tidak percaya. Tapi lo itu kok juga ngomong, lo itu kok juga ngomong. Terus akhirnya kamu percaya. Padahal kenyataannya tidak ada. Jadi katanya Panggong kemudian, kenyataannya harimau itu tidak ada. Tapi setelah 3 orang mengatakan ada, harimau itu dianggap benar ada. Hamba sekarang mendampingi putra mahkota ke negeri yang jauh. Mungkin ada orang yang membuat isu tentang diri hamba. Lebih dari 3 orang, mohon baginda tidak cepat percaya sebelum melihat kenyataannya. Jadi, maksudnya Panggong itu apa? Jangan peduli berapa orang yang ngomong bahwa itu benar. Cek saja kenyataannya. Karena gosip itu berkembang ya seperti itu. Dari orang satu ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga. Terus lama-lama karena banyak yang ngomong, terus kita percaya. Kalau kesalahan logis kita sering menyebutnya namanya ad populum. Jadi kalau banyak orang menganggap benar, terus kita anggap itu benar. Padahal tidak mesti. Jadi kebenaran itu tidak tergantung berapa orang yang ngomong. Tapi seringkali kita, kalau teman ini ngomong A, teman itu ngomong A juga, yang sana ngomong A juga, berarti A itu benar. Padahal ya tidak mesti benar. Sebelum ada bukti konkret, bukti kenyataannya. Jadi isu 3 orang akhirnya percaya ada harimau. Kalau ada orang lari ke sini, Mas, di depan sana loh, ada harimau. Kan terus tidak percaya kalau cuma dia. Tiba-tiba datang orang kedua, bener loh di sana ada harimau. Kita sudah setengah kan tidak percayanya. Orang ketiga datang, ada harimau bener di sana. Biasanya terus kita percaya. Jadi logika gosip berkembang semacam ini. Itu yang terjadi hari ini di medsos. Terus kita kenal para pelakunya sebagai buzzer. Kerjaannya buzzer ini kan semacam ini, memasifkan isu. Ketika banyak orang percaya, terus dari kebohongan jadi kebenaran. Sampai level, kalau post-truth itu kan, yang tadi bohong, itu yakin bahwa itu benar. Awalnya kan kamu yang bohong, kamu ngarang cerita ada harimau. Begitu banyak orang percaya, kamu ikut-ikutan percaya bahwa ada harimau. Ya kan? Post-truth itu sampai level yang bohong percaya bahwa itu benar. Padahal tadi dia yang bikin-bikin. Mungkin temennya lari terus dia ikut lari. Itu kan sama kayak ceritanya Nasruddin itu kan, membohongi anak kecil. Di sana ada bagi-bagi kue loh. Anak kecil pada lari ke sana. Dia ikut-ikutan lari. Terus ditanya orang, kok kamu ikut-ikutan lari? Tadi kan kamu yang bikin-bikin berita. Loh, siapa tahu ada yang bagi kue beneran di sana. Jadi tadi dia yang bohong, sekarang malah bingung dewe deh. Nah, itu isu 3 orang percaya ada harimau. Masih ada. Bunyi genderang mempermainkan ayat ini. Kalau ini cerita dari negeri Chu. Rajanya namanya Chu Liwang. Jadi raja ini satu ketika santai-santai mabuk. Dalam kondisi mabuk, raja ini memukul beduk, memukul tambur yang biasa dipakai, kalau di Jawa mungkin kentongan lah ya namanya. Kalau di Cina tambur.
untuk kalau ada peringatan tanda bahaya. Raja ini karena mabuk, tidak sadar, dipukul keras-keras. Rakyat mendengarnya, wah ini kerajaan terancam ini. Semuanya keluar bawa senjata sepunyanya, cangkul, sabit dibawa semua. Begitu nyampe kerajaan, orang-orang kerajaan bingung, lah ini gimana? Oh, tidak ada apa-apa. Ya terus dijelaskan, wahai rakyat, tadi keliru, rajanya mabuk, jadi mukul-mukul itu ya. Ya kalau pakai hari ini mungkin rakyatnya semua bilang, gitu. Pulang, tapi jengkel rakyatnya. Nah, selanjutnya ada bahaya beneran. Dipukullah tambur itu untuk isyarat bahwa ada bahaya beneran. Tapi rakyat sudah tidak percaya, paling mabuk lagi. Mukul tambur lagi. Akhirnya tidak ada yang datang. Padahal itu benar-benar bahaya. Jadi ini peringatan buat kita, hati-hati. Sekali kamu bohong, orang tidak akan percaya lagi. Sebanyak apapun kejujuranmu selama ini. Karena orang itu biasanya kesalahan itu lebih besar efeknya dibandingkan sebanyak apapun kebaikan yang kamu tanam. Jadi bunyi genderang mempermainkan rakyat. Terus kalau ini cerita tentang Zhao Xiangshu belajar mengendarai kereta. Jadi ada raja negeri Zhao, namanya Zhao Xiangshu, yang ingin belajar naik kereta. Maka dia mengundang ahli kereta kerajaan namanya Wang Ziki. Ingin belajar, ingin diajari. Setelah diajari, raja ini nantang, ayo aku sudah ngerti caranya naik kereta, sekarang kita berlomba, balapan. Tapi sekeras apapun raja ini tetap kalah. Akhirnya raja marah-marah, wah kurang ajar kamu Wang Ziki, mesti kamu kasih ilmu yang rendah-rendah, mesti kamu nggak tuntas ngajarinya. Katanya Wang Ziki, enggak, bukan itu Tuan. Tuan melakukannya tidak tepat. Kereta kuda itu tergantung pada kudanya. Perhatikan talinya agar kuda tetap nyaman. Pengendara juga harus serasi dengan kuda, baru lalinya maksimal. Tapi kalau Tuan kan tidak begitu. Kalau Tuan saat tertinggal, Tuan hanya memikirkan bagaimana mengejar aku. Saat sudah di depan, Tuan ketakutan, takut kalau saya dahului. Akhirnya Tuan hanya memikirkan menang kalah. Kalau hanya mikir menang kalah, bagaimana Tuan bisa konsentrasi menjaga keseimbangan dengan kuda? Ini sindiran bagi kita. Kita yang terlalu mikir kalah menang, terlalu mikir hasil sehingga tidak peduli dengan proses. Padahal logikanya tidak bisa dibalik. Hasil yang baik itu dari proses yang baik. Kita selalu mikir, jangan-jangan temanku IP-nya lebih tinggi. Jangan-jangan aku sudah tinggi sih, jangan-jangan nanti disalib oleh temanku. Yang dipikir ini tidak dipikir belajarnya saja yang baik. Naik kuda, lomba kuda juga begitu. Kalau hanya fokus pada mengalahkan yang lain, ya akhirnya apa? Tidak bisa seimbang sama kudanya. Bekerja juga begitu. Kerja saja yang baik, sebaik mungkin, nanti hasilnya pasti kamu nikmati. Tidak usah dipikir di awal. Saya pengen uang banyak. Loh, kalau kamu kerja serius, bagus, fokus, otomatis uangmu banyak, pangkatmu naik. Tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat, ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus, sukses. Jadi itu cerita Zhao Xiaozhu belajar naik kuda. Kalau ini sindiran buat kita. Jadi di negeri Chu ada aturan dilarang menambang emas tanpa izin. Bagi siapa yang ketahuan dapat hukuman berat. Tubuhnya akan dibelah dengan ditarik oleh 5 ekor kuda ke 5 arah. Hukumannya ngeri. Tapi apa? Orang-orang tetap tidak berhenti ingin mencuri, menambang emas, sehingga banyak yang dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang mentalnya untung-untungan. Siapa tahu untung, siapa tahu lolos. Kita sering begini. Kenapa hukum itu kok dilanggar? Terus kamu lampu merah, sudah jelas merah, kamu tabrak, kenapa? Siapa tahu lolos.
Siapa tahu tidak masalah. Siapa tahu banyak orang punya cara berpikir begini. Jadi nyari untung-untungan. Sudah diprit oleh polisi, gasai banter ke wae. Siapa tahu diculke sama polisinya. Siapa tahu dibebaskan. Kita selalu untung-untungan. Sudah tahu buang sampah banyak di sungai akibatnya banjir, tapi kita tetap buang. Argumennya apa? Siapa tahu tidak banjir. Logika ini yang sering terjadi. Meskipun ada undang-undang dihukum mati, pencurian emas jalan terus. Koruptor-koruptor itu ya ngerti loh, nek korupsi itu jahat, ada larangan, hukumannya berat. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena apa? Siapa tahu tidak ketahuan. Siapa tahu selamat. Siapa tahu lolos. Logika ini yang dipakai. Jadi kalian hati-hati kalau menggunakan logika ini. Terus ini cara bikin hukum, cara bikin aturan, cara bikin karya. Ajarannya Hanfei dengan aturan memahat. Coba perhatikan orang memahat. Orang memahat itu kalau pas bikin hidung selalu dibikin lebih besar. Kalau pas memahat mata dibuat lebih kecil. Rahasianya apa? Biar kalau ada masalah mengatasinya gampang. Kenapa hidung dibikin lebih besar? Karena nanti kalau kebesaran tinggal dikecilkan. Kalau dibikin kecil kurang besar, susah sudah nambahinnya. Jadi mata juga begitu, mata dibikin kecil. Kalau ternyata kurang besar tinggal dilebarkan. Tapi kalau sudah terlanjur lebar, mengecilkannya susah. Jadi dalam hidup kita harus punya, kalau bahasa manajemen yang namanya manajemen resiko. Harus bisa mengantisipasi. Kalau besok begini, begini saja. Kalau tidak begitu, begini saja. Kan gitu. Kok nilaiku mata kuliah ini jatuh? Wah, ini kira-kira manajemen resikonya gimana? Diulang saja semester depan atau menghadap saja ke dosennya bawa buah 5 kilo sambil memohon-mohon atau bikin alasan atau bisa macam-macam. Itu namanya manajemen resiko ya, Wak. Kamu sendiri yang ngatur. Dalam hidup jangan kaku. Karena kenyataan itu bisa berubah-ubah dan dinamis. Untuk bisa selamat apa? Selalu ada plan A, plan B. Tapi kalau sudah kebablasan, kayak hidung tadi sudah terlalu kecil, itu sudah bablas sudah. Kalau nanti butuh yang lebih besar, susah. Jadi itu pelajaran dari Hanfei. Oke. Ya, ini nasihat-nasihat dari beliau. Sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Baik-baiklah sama tetanggamu, sama temanmu. Karena yang bisa membantu yang dekat. Keluargamu yang jauh bisa mensupport, tapi lebih efektif yang dekat. Maka baik-baiklah dengan yang lebih dekat. Yang jauh kurang bisa membantu. Jadi sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan Konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya. Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya. Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah. Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan ini sabar beneran apa enggak. Tiap hari nasihati orang, semangatlah, semangatlah. Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat enggak? Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju, dan gaya bicara, bahkan Konfusius juga tidak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya menilai orang tidak bisa dari bajunya, tidak bisa dari gaya bicaranya. Wah, ini gaya bicaranya indah sekali, manis sekali, indah. Dia akan kelihatan begitu ada kasus. Sabarlah, hidup ini memang ujian pada orang lain. Coba kalau dia sendiri yang alami masih begitu, enggak?
Akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami. Jadi kuncinya di situ. Ia yang mengklaim kebenaran padahal tidak ada buktinya adalah orang bodoh. Dan ia yang bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak ada buktinya adalah penipu. Terus kamu pikir sendiri nanti di kamar. Terakhir, adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit adalah tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Kalau sekedar mendengarkan saya ngomong dan paham, gampang. Tapi terus kalau sudah paham, mau apa kalian? Oh, itu yang tidak gampang. Sekedar ngerti gampang. Tapi kalau sudah ngerti, pengertian itu mau dijalankan seperti apa, dipakai apa, itu yang sulit. Tadi saya sebut post-truth. Post-truth itu makanya disebut melampaui kebenaran. Post itu kan pasca. Maksudnya apa? Orang menghasilkan post-truth itu seringkali dia bukannya keliru dan menemukan kebenaran, tapi kebenaran ini dia pakai untuk apa? Faktanya sih itu. Cuma fakta itu terus dia pakai untuk apa? Jadi bukan pada pemahaman terhadap sesuatu, tapi pemahaman itu dia gunakan selanjutnya untuk apa? Faktanya misalnya ngaji filsafat ini selesainya jam 10 malam. Loh, fakta bahwa ngaji ini jam 10 malam itu bisa kamu pakai macam-macam. Kamu pakai menjelaskan secara bagus-bagus, wah ngaji itu berarti setia ya, sampai jam 10 malam kuat ya kan gitu. Tapi atau bisa kamu sampaikan dengan konotasi yang negatif. Ngaji sampai jam 10 malam, filsafat lagi, nggak tambah sesat itu. Kan bisa. Jadi faktanya hanya sampai jam 10 malam. Saya kalau di kelas sering mencontohkan misalnya slide itu tingginya 3 meter dari lantai. Ini fakta. Tapi kalau saya mengucapkannya bukan 3 meter dari lantai, tapi slide itu terlalu tinggi, itu bukan fakta, tapi opini. Nah, post-truth itu ada di level ini. Jadi ketika orang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya. Jadi adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu selanjutnya kebenaran itu mau pakai apa? Yang sudah kamu tahu itu mau kamu pakai apa? Karena kadang-kadang pengetahuan yang baik digunakan untuk yang jelek itu bisa. Makanya Al-Quran itu kan salah satu ayatnya menjelaskan hati-hati perbuatan baik tapi bisa digunakan secara jelek untuk menjelekkan orang lain. Ada sodakotin yatba'uha adha, sodakoh yang diikuti caci maki. Itu kan perbuatan baik, tapi dia derajatnya turun jadi jelek. Kenapa? Diikuti caci maki. Itu caranya, cara sodakoh sambil caci maki. Nih tak kasih, dasar kamu orang miskin. Itu kan sedekah sambil caci maki. Sedekah apa? Neng caranya keliru. Sedekah itu kebenaran, kebaikan, tapi digunakan secara salah. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu kalau sudah tahu mau apa. Saya tidak setuju Pak pikirannya Hanfezi bahwa kita harus kaku dengan hukum. Oke, kamu sudah tidak setuju, terus kamu pengennya gimana? Nah, itu selanjutnya gimana? Atau saya setuju, oke, kalau kamu setuju terus selanjutnya bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud oleh quotes ini. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, tapi yang sulit adalah bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu.